Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Tebing setinggi 15 meter di Banjar Jahem Kelot, Desa Jahem, Kecamatan Tembuku, Bangli, longsor. Pasutri lanjut usia tewas. Pasca penyerangan kantor Satpol PP, tim gabungan tetap merazia PSK di Danau Timpi, Kota Denpasar. Berwisata ke air terjun Kanto Lampo di Desa Beng, Gianyar. Dinas Kesehatan Karangasem masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait pelepasan atau penyebaran nyamuk Wolbachia yang bisa membunuh virus dengue di nyamuk Aedes aegypti yang menjadi penyebab demam berdarah. Namun untuk menekan meningkatnya kasus demam berdarah, Dinas Kesehatan Karangasem meningkatkan sosialisasi serta pemberantasan sarang nyamuk dan pengasapan. Kepala Dinas Kesehatan Karangasem, I Gusti Bagus Putra Pertama mengatakan, penyebaran nyamuk Wolbachia merupakan pelengkap upaya pengendalian kasus DBD. Sementara untuk mengantisipasi peningkatan kasus DBD seiring masuknya musim hujan. Nyamuk yang diisi Wolbachia dalam rangka salah satu upaya pengendalian DBD, kami Kabupaten Karangasem tentu menunggu regulasi atau dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Nah, setelah itu baru kami akan mengikuti juknisnya bagaimana. Tapi yang kami tahu beberapa kegiatan seminar yang kami ikuti bersama peneliti-peneliti tentang Wolbachia ini, bahwasanya Wolbachia ini adalah pelengkap dari upaya pengendalian penyakit. Jadi tidak menjadi pengganti tapi pelengkap. Jadi upaya untuk pengendalian penyakit demam dengue seperti pemberantasan sarang nyamuk, fogging, dan penanganan yang lain tetap harus dilaksanakan. Jika hasil kajian menyebutkan nyamuk Wolbachia ternyata aman dan sudah ada regulasi dari pemerintah pusat, maka Dinas Kesehatan Karangasem akan menyebarkan nyamuk berwolbachia untuk menekan angka kasus DBD di Kabupaten Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Menjelang akhir tahun, sejumlah harga kebutuhan bahan pokok di Kuta, Kabupaten Badung mulai naik. Salah satunya adalah telur ayam. Sejak beberapa hari terakhir, harga telur di pasar tradisional Kuta 2 ukuran besar naik dari Rp52.000 per kerat menjadi Rp55.000 per kerat. Sedangkan ukuran kecil naik dari Rp42.000 per kerat menjadi Rp45.000 per kerat atau rata-rata naik Rp3.000. Pedagang mengatakan saat ini permintaan telur meningkat antara 100 hingga 200 kerat per hari. Yang besar, paling besar 55. Sebelumnya Pak? Sebelumnya 52. Kalau yang kecil Pak? Yang kecil dulu 42, sekarang 45. Jadi mulai kapan nih Pak ada kenaikannya? Mulai seminggu dah. Seminggu. Ini kira-kira apa Pak penyebabnya Pak? Penyebabnya karena ada mau Natal sama Tahun Baru aja, biasanya gitu. Biasa emang rutin tahunan gitu ya Pak? Okay, ya, terus penjualan bagaimana Pak? Menurun atau bagaimana? Penjualan biasa-biasa aja untuk biasa sekarang. Ya? Ya memberatkan sama sekali Pak. Kenapa Bu? Ya biasanya kalau ibu-ibu rumah tangga ngirit, jadinya sekarang aduh bisa nggak bisa berbagi Pak. Mau belanja apa lebih susah jadinya. Ya sebulan biasanya kalau ibu rumah tangga biasa bisa 3 kerat, 2 kerat gitu Pak. Selain telur ayam, harga gula pasir juga terpantau naik. Di pasar tradisional Kuta 1 misalnya, harga gula naik dari Rp14.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Harga gula berapa Bu sekarang per kilo Bu? Rp17.000 per kilo. Rp17.000. Sebelumnya berapa Bu?
16.000. Ini kapan Bu mulai kenaikan? Udah seminggu yang lalu. Kira-kira apa Bu penyebabnya nih Bu? Tidak tahu ya. Tidak tahu ya, jadi naik aja. Dari naik. Untuk menjualnya bagaimana Bu? Menurun atau Ya, malah menurun jauh. menurun ya? Berapa bulan sebulan berapa Bu dapat jual? Berapa kilo? Oh, nggak tentu. Kadang Tentu satu ya. sak, kadang tidak tentu. Ya naik biasanya. Sebelumnya berapa Bu? 13.000. 13.000. Sekarang modalnya 13.000. Ini mulai kapan Bu naiknya Bu? Ada 2 bulan yang lalu. 2 bulan. Dengan kenaikan itu sulit nggak Bu menjual gulanya Bu? Karena kadang ada ya keperluan, ya ada yang banyak. Kalau gitu enggak sulit. Kadang-kadang sulit, kadang-kadang Berapa kilo Bu dapat jual sebulan Bu? enggak tentu. Nggak tentu ya. Enggak tentu. Ini kira-kira apa Bu penyebab kenaikan harganya ini Bu? Harga barangnya ini kan memang ke pemilu ini udah. Ini perkiraan karena Ya pemilu. perkiraan pemilunya ini dah. Kenaikan harga gula pasir ini terjadi sejak 2 bulan lalu. Pedagang berharap pemerintah turun tangan menggelar operasi pasar agar harga gula pasir bisa normal kembali. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Tim gabungan termasuk Satpol PP Kota Denpasar kembali merazia sejumlah lokalisasi di kawasan Jalan Danau Tempe, Sanur pada Jumat pekan lalu. Petugas gabungan yang juga melibatkan TNI Polri, Linmas dan pecalang desa adat Intaran menyisir kawasan Jalan Danau Tempe yang tiba-tiba sunyi, padahal biasanya ramai dan hingar-bingar dengan dentuman musik. Petugas memasuki setiap ruangan dan bilik kamar dan tidak menemukan para wanita penghibur yang kerap mangkal di tempat ini. Diduga mereka sudah angkat kaki sebelum petugas tiba di lokasi. Ini lanjutan pada saat tanggal 25 November itu. Artinya pada waktu itu kan belum tuntas, hanya sebagian yang bisa kita ambil pada saat itu. Sekarang kita mengajak semua komponen TNI Polri, dari desa adat, dan kita didampingin juga dari pecalang. Sehingga sekarang karena kita turun sekarang, yang kita tidak dapat apa gitu. Ya, artinya kan media tahu kan, udah kita ajak ke sini. Artinya masih kosong, mungkin kita akan jadwalkan lagi. Kita jadwalkan, nanti lebih silent nanti lagi gitu. Nggak bisa lagi artinya terbuka seperti sekarang ini kan gitu. Sudah tahu duluan sehingga kabur atau gimana Pak? Nah itu nggak bisa kita sampaikan karena berbanyak orang kan, banyak orang kan informasi biasanya Nihil berarti? Oh, nihil ya. Sebelumnya kantor Satpol PP Kota Denpasar Minggu 26 November lalu diserang sekelompok orang. Penyerangan terkait operasi justisi yang dilakukan petugas Satpol PP dengan menjaring 33 perempuan karena melanggar perda kependudukan di kawasan Jalan Danau Tempe, Denpasar. Polisi meringkus 4 orang pelaku dan 2 oknum TNI juga tengah diperiksa Pomdam 9 Udayana. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.